Kok gelap ya? Tuh, kok nggak nyala? Wah, ini sedang kerja seperti ini, ada saja gangguannya. Ini pasti ada masalah dengan bohlamnya. Nih, pasti ada masalah dengan ini. Menjengkelkan ya, bila sedang bekerja, alat kerjanya terus tidak berfungsi. Butuh penerangan, tapi penerangannya tidak menyala. Pasti ada masalah dengan ini. Yuk, kita lihat apa yang terjadi. Kita akan buka dan kita pindah ke meja kerja untuk memperbaiki bohlam ini. Nah, untuk memperbaiki bohlam ini teman-teman, kita harus membuka di dalamnya ya. Kok kayak bunyi nih? Coba kita buka ya. Nah, ini biasanya ada yang mencungkil di sini, di bagian ini bagian ini nih, untuk dia bisa terbuka. Tapi kalau udah bohlam sudah lama seperti ini, biasanya akan lebih mudah ya. Apa nih? Oh, ada pecahan apa nih? Pecahan dari apa ya? Kok tidak ada di sini? Oke, kita harus mengecek. Ini adalah LED SMD, jadi kita harus mengecek satu-satu LED itu apakah berfungsi dengan normal. Nah, kita harus mengecek. Saya sudah siapkan ini PSU lab seperti ini. PSU lab ini, PSU-nya ada di sana, di sini nih. Nah, ini PSU-nya nih. Coba didekatkan. Nah, teman-teman kan sudah bisa membuat ini ya dengan video yang berikutnya. Oke, kembali ke sini. Kita harus mengecek ini nggak ada dudukannya, jadi ya kita pergunakan yang ada ya. Kita coba cek, kita kasih tegangan 5-7 volt, apakah dia menyala atau tidak. Oh, itunya ya, sebentar, ini short protect, pasti ada sesuatu di situ. Ini tidak menyala. Kalau tidak menyala, kita balik apakah dia menyala atau tidak. Nah, ini menyala teman-teman. 1, 2, 3, 4. Protek lagi ya. 5. Nah, ini kayaknya ini yang rusak nih. Dia tidak menyala bagian ini. Kita coba sebelahnya. Menyala. Oke. Berarti kita sudah menemukan satu yang tidak menyala. Karena ini merupakan rangkaian yang saling terhubung atau rangkaian seri, sehingga ketika dia putus satu, dia tidak akan menyala. Jadi kita harus mengganti ini. Atau membuat jumper antara kaki minus dan kaki positifnya sehingga bisa dipergunakan kembali. Ada 2 cara kita menghancurkannya atau menggantinya. Kalau teman-teman punya ya lebih baik diganti. Cuman memang karena ini solderannya agak kenceng, dia mencopotnya harus hati-hati supaya PCB ini tidak rusak. Nah, saya memilih untuk mengganti. Bukan mengganti. Menjumper saja sehingga dia bisa dipergunakan lagi. Nah, saya harus mencari alat jumpernya ya. Saya temukan ini nih teman-teman, pakai ini aja nanti kita jumper. Ini kaki resistor yang lebih, nanti saya akan solder seperti ini ya. Saya akan solder seperti ini di sini ya. Nah, sementara supaya videonya jangan lama, nanti kita pause dulu. Saya akan solder dan kita akan lihat hasilnya ya. Barusan saya solder di sini, tapi agak susah nempelnya. Jadi saya putuskan untuk menghancurkan saja, supaya dia bisa dicopot seperti ini, teman-teman. Nah, nggak apa-apa, asal jangan merusak pada papan boardnya atau PCB-nya ini.
karena kita akan menjumper saja pada dasarnya. Nah, ini kan sudah terlihat nih ya, sudah terlihat untuk kakinya nih, kita sikat seperti ini. Nah, ini sudah terlihat nih, sudah mulai terlihat kakinya. Kita hanya tinggal menyatukannya saja dengan timah, disolder, digabungkan ya, disolder, digabungkan sehingga dia bisa menyala nantinya nih. Oke, tukang pegang handphonenya kaget, katanya mau kena solder. Sebenarnya tidak, kalaupun kena ya nggak apa-apa ya, sekali-sekali gitu loh, supaya merasakan hawa panas dari solder itu, sehingga bisa menurunkan generasi penyolderan. Ini kayaknya matanya sudah mulai kurang bagus sehingga koneksinya tidak bagus. Kita coba kasih flux sehingga bisa dipergunakan ya. Ini puluk banyak di sini nih. Oke teman-teman, nah ini sudah tersolder. Kita tambah sedikit timahnya supaya dia bisa tersolder lagi. Sip. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya lampu ini akan menyala ya. Saya yakin lampu ini akan menyala ya. Coba kita masukkan kepada ininya, kita tes dulu ya. Oke, kita akan coba nih ya, apakah dia sudah menyala atau belum. Setelah kita lakukan penjamperan dan mencopot satu mata tuh, menyala kan? Nah, dia sudah menyala normal. Tapi teman-teman, ini belum selesai. Kenapa? Secara singkatnya, karena salah satu mata LED SMD ini ada yang dicopot, maka kebutuhan, kalau standarnya ini tertulis di sini berapa watt ya nih ya? Di sini tertulis 7 watt. Ini tertulis 7 watt. Saya nggak tahu nih terbaca atau tidak ini. 7 watt ini ya. Ketika ini tercopot satu mata dari lampu ini, maksud saya lampu SMD-nya tercopot satu, maka beban yang dikirim ke lampu ini akan berlebih karena pembaginya berkurang satu. Oleh karenanya kita harus menurunkannya. Di mana kita menurunkannya? Di sini nih teman-teman. Ini ada SMD resistor. Biasanya ini nilainya saya belum lihat ya, mungkin sekitar masih ohm, ini kecil. Entah 2 ohm, 1,6 ohm atau berapa ohm. Nah, caranya gimana untuk kita menurunkan beban ke lampu LED-nya? Kita naikkan nilainya. Kalau misalnya bebannya ini 2 ohm, kita kasih 3 ohm, kita ganti ya. Kalau tidak ada penggantinya SMD, bisa pakai yang resistor biasa yang 1/4 watt atau setengah watt. Oke, kita kembali lagi ke meja kerja. Nah, kita akan mencopot resistor ini ya teman-teman ya. Kita akan copot, kita kasih flux supaya dia mudah tercopot karena solderannya ini pasti sudah lama ya, sehingga dia bisa diganti nanti. Kenapa dia harus diganti? Nah, ini biasanya kan tanya kenapa harus diganti, supaya beban yang dikirim ke lampu LED itu berkurang dan mengakibatkan lampu LED itu akan lebih tahan lebih lama karena beban yang diberikan tidak besar. Tadi kan misalnya ada berapa sih lampunya ini? 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Ada 9 lampu tadinya kan, sekarang tinggal 8. Artinya satu lampu itu bebannya diseprit ke 8 lampu yang masih ada. Nah, itu yang membuat dia nanti lama-lama kalau tidak dirubah nilai resistor ini akan mengakibatkan dia menjadi over beban dan cepat putus mati, akhirnya dia rusak dan akhirnya kita harus membeli. Seharusnya ini masih bisa dipakai ya, sebentar lah, paling 2-3 tahun lagi masih bisa dipakai ya.
2-3 tahun sebentar. Wah, ini harus 2 solder kanan kiri nih teman-teman. Jadi di pause dulu supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Karena apa, nih harus dipanaskan di kanan, panaskan di kiri supaya dia copot. Nanti kita akan mengganti sebentar. Nilainya berapakah dia? Nilainya ini 2,2 ohm. Berarti kita kasih 3 ohm. Nah, ini kita kasih 3 ohm nih. Nih resistornya. Oke, kita pause dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah tersolder. Coba dideketin kameranya supaya jelas ya gimana ya. Ini resistor tadi, resistornya ini yang diganti nih, mana ya? Ini nih. Ini resistornya. Tuh resistornya yang terganti tadi. Ya, itulah barangnya kecil 2,2 ohm. Saya ganti dengan resistor ini sebenarnya mah resistor setengah watt ini. Tadi bilangnya beli 1/4 watt, dibilang dikasihnya setengah watt. Oke, jadi yang penting nilainya berubah. Ini 2,2, ini 3 ohm. Artinya dinaikkan supaya bebannya akan berkurang. Ini kalau diukur nanti teman-teman dengan apa sih namanya, alat ukur watt gitu ya, dia akan berubah. Saya nggak punya alat ukurnya, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Nah, ini sudah diganti resistornya, artinya penyaluran daya ke 8 LED ini akan bebannya berkurang sehingga sama seperti 9 LED tadi, sehingga diharapkan ini akan awet. Kalau tidak diganti, dia akan tidak awet, akan cepat putus. Kenapa? Karena over kapasitas. Atau ada ataunya nih teman-teman. Bila teman-teman, ini tadi saya nyomot ini agak susah nih teman-teman, agak sulit sekali karena mungkin soldernya sangat panas waktu menyolder sehingga dia nempelnya bagus, dan ketika saya copot tadi agak susah. Ini kalau misalnya susah nyopotnya, dikasih LED seperti biasa. LED sebentar ya, saya cari dulu LED-nya biar gampang, nanti yang belum ini bingung lagi. Coba di pause dulu, saya cari LED-nya dulu. Nah, yang saya maksud LED yang biasa tuh seperti ini, bukan LED SMD. Cuman ini nyalanya warnanya merah. Kakinya ada 2. Ini anoda, ini katoda. Apa sih anoda katoda? Ini anoda, ini plus. Kalau dilihat di dalam sini nih, terlihat dia modelnya seperti ini. Yang minnya itu bentuknya miring seperti jari saya. Kalau yang plus itu begini, yang min itu begini. Kalau terlihat di dalam sini ya. Jadi lebih gampangnya lagi, ini akan beda kakinya. Yang panjang itu plus, yang pendek itu min. Nah, tinggal ditempelkan. Jangan terbalik teman-teman. Dicari ini katodanya di mana, minnya plusnya di mana. Gimana? Seperti tadi, diulangi tadi. Kan penjelasannya waktu mengetes satu-satu, ada yang tidak nyala karena terbalik. Ketika dibalik, itulah plus dan minus yang tepat. Nah, saran saya teman-teman, bila ingin mengganti, tidak usah mengganti resistor ini, tapi gantilah dengan LED supaya bebannya akan terspread jadi tetap 9 LED. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ini kan di jumper ya. Di jumper itu satu harus menjumper yang rusak, kedua mengganti resistor supaya bebannya bebannya tetap sama. Nah, kita akan mencoba moment of truth, apakah benar-benar berfungsi dengan baik. Kita tutup dulu. Apakah dia akan bisa menyala lagi dan kita bisa pergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kita pindah ke tempat testernya. Tuh. Nah, kita akan coba masukkan ya. Ini barang yang sama, bekas. Tuh. Oke, teman-teman, masih barang yang sama. Ini kita masukkan ke sini. Dan kita coba 1, 2, 3, apakah menyala atau tidak? Oh, ternyata menyala teman-teman. Dan kita bisa mempergunakannya untuk belajar. Jadi teman-teman bila memiliki bohlam LED seperti ini, jangan langsung dibuang. Kita cek dulu apakah dia berfungsi, masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Dari Yankee Bravo One, Bravo Whiskey. Tetap progresif dan salam manis 73.